warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Muhammad Al-Bukhari, Ustadzuna Hafiz Wakanillah Fauziza SPI. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan yang selalu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ustadz Ustazah SMP Muhammadiyah Al-Ghifari yang senantiasa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali. Ini adalah pertemuan kedua, materi kedua pada hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semua untuk menuntut ilmu ya, saudara sekalian. Salawat salam dan Allah tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan kita senantiasa semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam melaksanakan menjalankan sunnah Rasulullah SAW, telah mendapatkan syafaat dari beliau yang nanti. Amin. Baik, saja pada kesempatan hari ini materi yang kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustazah Tias Sasmita Loeski SPD. Beliau adalah ahli di bidang konseling. Ya. Maka pas jika judul tema pada kesempatan siang hari ini adalah tentang yang berkaitan dengan konseling juga. Bullying menurut Islam ya, Ustazah ya? Iya, bullying dalam Islam. Jika kita lirik dari Surah Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'u min nisa'in asa ayyakuna khairan minhum wa la tamizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Dari ayat ini dijelaskan bahwa sekalian orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Nah, di sini nanti akan dijelaskan oleh Ustazah Tias. Dan janganlah kalian mengolok-olok kaum yang lain, dan janganlah kalian mengolok-olok orang lain. Ini kaitannya dengan bullying. Ternyata di dalam Al-Quran juga diterangkan tentang bullying ini. Ya. Maka dari itu nanti akan dijelaskan oleh Ustazah Tias. Pada Ustazah Tias dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Tisno selaku moderator. Saya awali, selamat pagi Bapak Ibu Ustadz Ustazah sekalian yang ada di ruangan maupun yang ada di Instagram yang sekarang sudah join bergabung bersama kami. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP Muhammadiyah Al-Ghifari Ustadz Hafiz Wakanillah Fauziza SPD. Yang saya hormati kepada Wakaf Kurikulum SMP Muhammadiyah Al-Ghifari Ustadz M. Romadona. Yang saya hormati Wakaf Kesiswaan Ustadz Sunarko Ribudiani MPD. Dan yang saya hormati Kepala KAUR, Kepala TU, serta staf tata usaha dan Ustadz Ustazah yang semoga dimuliakan oleh Allah pada pagi hari ini. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Baik, saya pagi hari ini berkesempatan untuk menyampaikan sedikit tentang bullying dalam pandangan Islam. Biasanya saya sampaikan kepada anak-anak ya, karena ya seperti yang kita ketahui memang anak-anak kita memang
lucu-lucu gitu. Jadi memang ilmu ini memang penting untuk mereka sebelum ataupun sesudah masuk di Al-Ghifari. Semoga mereka juga mendapatkan bekal ini. Dan kali ini saya akan memperkenalkan, dan mungkin ini tidak asing di telinga ustadz ustazah sekalian, bahwasanya memang bullying ini akhir-akhir ini memang trending di lingkungan kita. Betul? Tapi semoga saja di lingkungan kantor ini tidak ada, ya, semoga saja. Jadi saya akan awali begini. Bapak Ibu pernah sadar melakukan rasis terhadap orang lain? Pernah juga tidak sadar melakukan rasis terhadap orang lain? Pernah. Oke, baik. Ternyata perilaku tersebut dilakukan baik sadar ataupun tidak sadar, itu sudah termasuk perundungan, atau sering kita kenal dengan bahasa gaulnya bullying, ya, bullying, ya. Jadi bullying ini ternyata tidak hanya bisa dikatakan bullying jika dilakukan hanya satu orang saja, tapi juga berkelompok. Jadi misal sebelum datangnya Islam, dahulu kala pasti Bapak Ibu pernah mendengar, tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Musli, bahwa banyak sekali penculikan, perbudakan, kemiskinan, penindasan. Nah, ketika Islam datang, yang mengangkat bahwa kemanusiaan adalah hal yang harus dijaga, maka Islam menyatakan bahwa bullying itu haram. Perundungan itu adalah dosa, perbuatan dosa. Jadi ketika suatu kaum atau suatu kelompok melakukan penindasan atau melakukan sikap-sikap tercela, baik mencaci, baik melalui fisik ataupun emosional dan lisan, itu sudah termasuk perundungan dan bullying. Bapak Ibu pernah mendengar atau melihat di sosial media juga, ternyata di kolom komentar kita sering melihat komentar-komentar yang menyinggung atau merendahkan orang lain, tapi dalam konteks bercanda dengan dalih mengkritik, padahal sebetulnya memang itu arahnya adalah untuk membuli atau untuk merundung orang lain. Ternyata sosial media yang kita kenal saat ini, selain sebagai bahan perkembangan untuk menyalurkan dakwah Islam kita, ternyata juga menjadi bahan untuk kita berbuat dosa, yaitu perundungan ataupun bullying secara sadar dan tidak sadar, dengan dalih dan menyatakan bahwa itu adalah kritik yang gunanya untuk membangun. Padahal sudah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 11, sudah dikatakan bahwasanya ketika wahai orang-orang yang beriman, jika suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, atau perempuan yang mengolok-olok perempuan lain, itu belum tentu yang diolok-olok itu lebih buruk, dan yang mengolok-olok juga belum tentu adalah kaum atau individu yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita memberikan kritik, itu memang disarankan dalam Islam itu menggunakan bahasa dan cara penyampaian yang baik. Karena apa? Karena ketika kita salah menyampaikan dan orang lain merasa bahwa kita merendahkan beliau, merendahkan orang yang kita ajak bercanda ini, bisa jadi itu adalah salah satu bentuk perundungan dan salah satu sumber dosa yang tidak kita sengaja. Contohnya saja, misal Ustadz Sunarko bercanda dengan Ustadz Aziz. Nah, Ustadz Aziz tidak merasa bahwa itu lucu, tapi Ustadz Sunarko tertawa terbahak-bahak mengira bahwa itu adalah lelucon. Nah, ternyata Ustadz Sunarko ini menyatakan hal-hal yang dibenci atau mungkin mengecewakan atau bisa dikatakan merendahkan harga diri Ustadz Aziz. Nah, secara tidak langsung berarti Ustadz Sunarko ini telah melakukan perundungan atau bully ringan melalui lisan itu terhadap Ustadz Aziz, sehingga Ustadz Sunarko tidak sengaja melakukan yang namanya dosa. Dan Bapak Ibu perlu diketahui bahwa membuli ini dosanya berkepanjangan. Kenapa? Karena ketika kita tidak meminta maaf kepada orang yang kita tidak sengaja lukai hatinya,
dan kita tidak memohon ampun kepada Allah, dosa itu akan terus mengalir selama kita masih hidup. Jadi Bapak Ibu, ternyata orang yang merundung dan melakukan pembulian dalam Islam itu dikatakan bahwa orang tersebut adalah zolim. Ingat, zolim sudah tentu adalah perbuatan dosa, perbuatan keji. Ya, Ustazah Maul kenapa? Ya, jadi Bapak Ibu, dalam kita bersosial, alangkah baiknya kita memang menggunakan cara berinteraksi yang baik. Karena apa? Karena selama perkembangan zaman ini masih akan terus berkembang, mungkin hal perundungan dan bullying ini akan menjadi hal yang biasa saja dilakukan dengan kalimat bahwasanya biasa aja kok, kita kan sering melakukan ini biasa aja kok, tidak perlu kita perbaiki, bahwasanya karena ini memang sudah keseharian kita seperti ini. Tapi yang perlu diingat, ternyata hal-hal yang biasa memang kita lakukan dan ternyata itu salah, itu juga tetap menimbulkan dosa. Dan Bapak Ibu, hati-hati, merundung atau membuli itu dapat mempengaruhi satu orang menjadi satu kelompok. Jadi melalui mulut ke mulut, telinga ke telinga, ataupun dari kita membaca komentar-komentar saja, kita tidak pernah menilai orang itu 100%. Kita hanya akan melihat bagaimana orang berkomentar tentang dia. Kita hanya melihat bagaimana cover yang dia tunjukkan kepada kita. Tanpa kita sadari, kita di belakang sudah mengatakan hal-hal yang negatif. Begitu. Dan ternyata Bapak Ibu, perundungan itu, pembulian itu tidak hanya dilakukan oleh satu kelompok atau satu kaum terhadap kelompok lain atau orang lain. Bisa juga dalam perundungan atau pembulian ini dilakukan kepada diri sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan ya kepada Ustazah Mila ataupun Ustazah Vini, bahwasanya saya kemarin sempat lihat podcastnya Habib Jafar, dan salah satu bintangnya itu bertanya, Ustadz, Habib, saya ingin bertanya, apakah insecure itu termasuk dalam perbuatan dosa? Dan Habib Jafar menjawab bahwasanya insecure dalam tanda kutip, insecure-nya adalah tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki, itu juga termasuk perundungan terhadap diri sendiri, dan itu adalah salah satu bentuk dosa. Karena apa? Karena dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayang ibu kepada anaknya. Jadi Ustadz-ustazah sekalian, bahwasanya Allah saja menciptakan kita dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Allah saja masih sangat-sangat menyayangi kita, bahkan lebih dari ibu kita. Nah, bagaimana kita sebagai umat muslim beragama yang beriman kepada Allah, kita sendiri tidak pernah mensyukuri dan kita tidak pernah menerima diri kita tidak pernah memeluk diri kita, tidak pernah memberikan kasih sayang kepada diri kita. Padahal Allah saja menyayangi kita lebih dari diri kita sendiri. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau seumpamanya misal sejauh ini Bapak Ibu hidup selama kurang lebih 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ternyata selama hidup kita hanya berbuat dosa dengan tidak mensyukuri apa yang telah diberikan dan dianugerahkan Tuhan kepada kita. Karena insecure, sekali lagi, insecure itu salah satu perbuatan dosa. Karena kita tidak bisa menerima diri kita, baik maupun buruk. Insecure, oke. Mungkin materinya tidak banyak karena memang ini bullying ini familiar di telinga kita. Jadi mungkin kita bisa mulai diskusi melalui ini, dari sedikit ilmu ini kita bisa mengupas isu atau mengupas mungkin pengetahuan Bapak Ibu ada yang mungkin ingin ditanyakan atau masih ragu, saya takut apakah ini salah satu termasuk bullying atau tidak. Mungkin kita bisa berdiskusi di sini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Ustazah Tias.